Amazing Farm merupakan sebuah merek dagang yang terdaftar di bawah PT Momenta Agrikultura. PT Momenta Agrikultura merupakan perusahaan yang berdiri pada tanggal 28 Agustus 1998 dan pemiliknya ialah Bapak Insinyur Danika Rusli. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertama yang menggunakan greenhouse secara komersial yang bergerak di bidang pertanian, khususnya untuk hortikultura jenis sayuran dan buah-buahan, yang dimana dibudidayakan secara hidroponik maupun organik dengan teknologi aeroponik. Nah, untuk hasil sayuran ini nantinya akan didistribusikan ke pasar modern seperti Carrefour, Hypermart, Giant, dan lain sebagainya. Teman-teman tahu nggak awal mula munculnya Amazing Farm itu apa? Nah, itu terjadi karena menemukan adanya kesempatan yang sangat baik untuk melakukan pertanian di Indonesia, di mana perusahaan pertanian di Indonesia telah berhasil melewati krisis moneter pada tahun 1998. Jadi, telah membuktikan bahwa bisnis pertanian merupakan bisnis yang tahan terhadap resesi ekonomi, juga memiliki potensi yang sangat bagus untuk pertanian di luar negeri yang tumbuh dengan modern. Oke, kita masuk pada pembahasan ketenaga kerjaan dalam PT Momenta Agrikultura Amazing Farm. Dalam PT Momenta Agrikultura Amazing Farm ini terdapat dua jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja substrat tomat beef, tomat cherry, timun midi, dan soil ground. Yang kedua, ada tenaga kerja non-substrat NFT atau Nutrient Film Technique. Ternyata, pada tenaga kerja non-substrat NFT ini diklasifikasikan lagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, tenaga kerja kontrak, tenaga kerja harian, dan tenaga kerja borongan. Yuk kita lihat apa saja sih komponen, alat, bahan yang disiapkan oleh PT Momenta Agrikultura Amazing Farm. Peralatan yang disiapkan yakni bak penampung nutrisi, pompa air, aerator, instalasi hidroponik terdiri dari pipa PVC, guli, dan selang, kemudian alat TDS isi, alat pH meter, dan alat kontrol lingkungan. Seluruh peralatan tersedia untuk memenuhi pekerjaan di dalam kebun greenhouse. Untuk pipa PVC, guli, selang, pompa air, dan aerator termasuk bagian ke dalam sistem hidroponik Nutrient Film Technique atau NFT. Bahan baku yang digunakan untuk produksi oleh PT Momenta Agrikultura adalah benih selada keriting atau Lactuca sativa L. Tahapan atau proses rekayasa pada PT Momenta Agrikultura Amazing Farm. Yang pertama ada produksi selada keriting. Produksi selada keriting dilakukan di dalam greenhouse. Produksi selada keriting dalam greenhouse tujuannya untuk menjaga kondisi produk tetap dalam temperatur yang optimal. Konsep produksi tanaman selada keriting ini dengan sistem hidroponik NFT. Yang kedua, ada pencucian pot dan tray. Pembersihan pot tanaman dilakukan agar tidak ada kotoran dan bersih dari sisa penggunaan produksi. Yang ketiga, ada persemaian. PT Momenta Agrikultura menggunakan benih selada keriting varietas Tafung. Penyemaian dilakukan setelah pengisian pit moss ke dalam wadah tray semai. Kemudian diberi lubang kecil untuk 1-2 benih selada keriting. Setelah lubang tray semai telah terisi benih, kemudian tray dipindahkan ke ruang semai dan disimpan selama kurang lebih 2 hari sampai berkecambah. Yang keempat ada penanaman. Pemberian kokopit diberikan pada netpot sebelum hasil semai ditanam di greenhouse nursery 2 atau N2. Setelah bibit N2 berumur 10 hari setelah ditanam, maka bibit tersebut dipindahkan dari greenhouse ke greenhouse produksi. Teknologi yang digunakan dalam rekayasa kegiatan budidaya pada PT Momenta Agrikultura yang pertama adalah aeroponik. Aeroponik ini merupakan sistem hidroponik dengan teknologi tingkat tinggi. Nah, sistem aeroponik yang digunakan pada PT Momenta Agrikultura dilakukan di dalam greenhouse. Dengan akar yang menggantung di udara, tanaman akan lebih mudah untuk mengambil oksigen untuk proses fotosintesis.
Teknologi yang kedua adalah greenhouse. Greenhouse yang dibuat oleh Amazing Farm yakni terbuat dari besi dan bambu. Nah, penggunaan greenhouse ini memiliki pengaruh yang sangat baik untuk produksi karena dapat meningkatkan kuantitas produksi, dapat mengendalikan kondisi lingkungan, terhindar dari gangguan hujan dan gangguan hama. Teknologi yang ketiga adalah hidroponik. Hidroponik ini merupakan metode penanaman tanaman tanpa menggunakan media tumbuh dari tanah. Nah, sistem hidroponik ini dilakukan di dalam greenhouse. Greenhouse merupakan kebutuhan utama untuk memproduksi sayuran sehat dan untuk menjamin suplai yang rutin, kualitas, dan produktivitas sehingga sayuran yang dihasilkan bebas dari pestisida. Adapun teknik hidroponik yang digunakan di PT Momenta Agrikultura. Yang pertama ada Sistem Nutrient Film Technique atau NFT. NFT ini merupakan metode budidaya yang akar tanamannya berada di lapisan air dangkal yang bersirkulasi dan mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Teman-teman, PT Momenta Agrikultura ini memiliki infrastruktur greenhouse yang sangat kuat untuk menunjang produksi yang konsisten, sehingga PT Momenta Agrikultura dapat memenuhi kebutuhan pasar akan sayuran yang berkualitas. Ini dia contoh budidaya tanaman menggunakan sistem NFT. Teknik yang kedua yaitu sistem irigasi tetes atau drip system. Sistem irigasi tetes adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Sistem ini menggunakan dua buah kontainer terpisah, yaitu bagian atas dan bawah. Sistem irigasi tetes di PT Momenta Agrikultura digunakan untuk budidaya tanaman jenis tertentu yang tumbuh tinggi dan menjuntai seperti tomat dan timun curi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.